Halo semuanya, perkenalkan saya Nikomo Prastiti Dewi dari perwakilan kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang pasar keuangan, perbedaan pasar modal dan pasar uang dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Elma Anissa Zahra dengan NIM 331, lalu yaitu ada Ropita Mulyawati dengan NIM 332, dan yang selanjutnya ada Hardiansyah dengan 333, dan selanjutnya ada saya sendiri dengan NIM 334, dan juga ada Dang Rizky Ilahi dengan NIM akhir 335, dan juga ada Dia Amalia dengan NIM akhir 336. Untuk materi selanjutnya, saya akan persilahkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Almani Sejarah dengan NIM 511201331. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Pasar modal itu apa sih? Di sini itu pasar modal itu pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana. Dengan demikian, pasar modal itu memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Di sini tuh terdapat manfaat pada pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah, dan masyarakat. Di sini manfaat bagi investor itu yang pertama itu sebagai wahana investasi. Di sini tuh sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang kedua itu ada meningkatkan kekayaan. Di sini tuh hasil investasi di pasar modal dapat meningkatkan kekayaan dalam bentuk kenaikan harga dan pembagian keuntungan. Di sini tuh ada manfaat bagi emiten atau perusahaan. Yang pertama itu ada sumber pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua itu ada penyebaran kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Terus yang ketiga itu ada keterbukaan dan profesionalisme, yaitu sebagai salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Terus yang keempat itu ada ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Di sini itu ada manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Yang pertama itu ada lapangan kerja, yaitu untuk menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Yang kedua itu ada mendorong laju pembangunan. Di sini tuh perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari pasar modal akan turun melakukan ekspansi, sehingga mendorong pembangunan di pusat dan daerah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih kepada Elma yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Dan di sini saya Hardiansa dengan NIM 511201333 akan menjelaskan tentang instrumen investasi di pasar modal. Instrumen investasi di pasar modal terdapat 5, yaitu saham, obligasi, reksadana, ETF, dan derivatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang saham. Saham adalah bukti kepemilikan akan sebuah korporasi atau bisnis. Saham merupakan instrumen yang bisa dijadikan investasi jangka panjang atau jangka pendek tergantung tujuan investasi. Yang kedua, yaitu obligasi. Obligasi adalah surat perjanjian hutang antara emiten atau pihak yang membutuhkan dana dengan investor yang akan meminjamkan dana. Dalam obligasi, emiten memberikan investor keuntungan berupa bunga obligasi atau disebut kupon yang akan dibayarkan pada akhir periode pinjaman yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang sangat cocok digunakan untuk investor pemula karena memiliki risiko minim sehingga bisa menjadi pilihan untuk orang dengan pengalaman investasi terbatas. Yang keempat yaitu ETF. ETF atau Exchange Traded Fund adalah instrumen investasi yang menyatukan sifat dari reksadana dan saham. ETF
hampir sama seperti reksadana karena pengumpulan dana dilakukan secara kolektif, tapi instrumen ini diperjualkan secara real time melalui bursa seperti instrumen saham. Dan yang kelima yaitu derivatif. Derivatif adalah instrumen pasar modal turunan dari efek utama. Derivatif sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu opsi, right, dan warrant. Yang pertama yaitu opsi. Opsi adalah jenis derivatif yang dikeluarkan oleh suatu pihak atau lembaga untuk memberikan hak kepada pihak tertentu untuk menjual atau membeli sebuah saham pada saat momen harga yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu right. Right adalah hak pemegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten yang harus menawarkan hak tersebut kepada pemegang saham lama terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu warrant. Warrant adalah suatu harga yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan memberikan hak kepada investor untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan seperti harga, jumlah, dan masa berlaku tertentu. Sekian dari saya untuk penjelasan instrumen investasi di pasar modal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Amalia dengan NIM 5111201336. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan pasar modal di Indonesia. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalani dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimiliki sesuai dengan karakteristik, keuntungan, dan risiko masing-masing instrumen. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya. Terima kasih. Saya dan Rizky Lahia Gustiandi. Saya di sini akan sedikit menjelaskan pasar uang. Pasar uang yaitu suatu pasar yang menjual instrumen keuangan berjangka. Pasar uang mempunyai instrumen dengan jangka pendek. Jangka waktu itu seringkali tidak lebih dari 1 tahun, menjadikan kemudahan pada perdagangan. Pasar uang juga dapat disebut dengan pasar kredit jangka pendek. Pengertian lain dari pasar uang yaitu suatu tempat atau wadah bertemunya pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu dengan langsung ataupun melalui perantara. Pada transaksi suatu permintaan atau penawaran kepada sejumlah dana atau surat berharga jangka pendek di bawah 270 hari. Secara singkat, pengertian pasar uang adalah tempat yang menjadi bertemunya antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang kekurangan dana jangka pendek. Nah, ada juga manfaat pasar uang. Bisa dipakai untuk membiayai sektor real. Bisa juga untuk meningkatkan atau memperbanyak cara untuk mendapatkan pembelanjaan jangka pendek dengan cara menerbitkan notes, commercial paper, dan instrumen jangka pendek yang sejenis. Pemerintah akan memperoleh informasi dan kesempatan tayang lebih baik untuk memantau keperluan kredit dalam perekonomian nasional. Lembaga yang melakukan pengembangan pasar uang dan pasar modal menjadi berkembang. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Robita. Padanya dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia. Nah, sertifikat Bank Indonesia ini adalah salah satu instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dalam jumlah tertentu. Nah, sertifikat Bank Indonesia ini berjangka waktu kurang dari 1 tahun dan wajib dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah disepakati. Yang kedua adalah surat berharga pasar uang. Nah, surat berharga pasar uang ini juga instrumen pasar uang, yaitu berupa surat berharga yang biasa diterbitkan oleh bank umum. Nah, namun surat berharga pasar uang ini
hanya ditransaksikan oleh penerbit dengan Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini telah digunakan oleh bank dan lembaga penyimpanan lainnya sebagai sumber dana yang dibeli dan juga sebagai sarana untuk mengelola posisi kewajiban mereka. Sertifikat deposito ini juga berupa surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dalam satu nominal, jangka waktu, dan tingkat bunga. Yang keempat yaitu Commercial Paper Promise. Nah, Commercial Paper Promise ini adalah promise jangka pendek yang tanpa jaminan dan juga diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintahan asing. Bagi banyak penerbit besar yang layak kredit, nah, Commercial Paper Promise ini sebagai alternatif berbiaya rendah untuk pinjaman bank. Selanjutnya yaitu nomor 5, ada call money. Call money ini adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antar bank satu dengan bank lainnya dalam jangka waktu yang pendek. Keenam yaitu repurchase agreement. Repurchase agreement ini adalah transaksi penjualan instrumen efek antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian, di mana pada tanggal tertentu akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama. Nah, dengan harga tertentu yang telah disepakati. Yang ketujuh yaitu bankers acceptance. Nah, ini adalah instrumen di mana kemunculannya itu karena adanya perdagangan luar negeri, baik ekspor ataupun impor. Nah, instrumen ini biasanya berbentuk wesel dan dengan cap accepted yang bisa diperjualbelikan di pasar uang. Sekian. Yang selanjutnya, di slide 8 ini ada perbedaan pasar modal dan juga pasar uang. Nah, ada beberapa perbedaan pasar modal dan pasar uang. Yang pertama yaitu instrumen pasar uang, periode waktunya adalah jangka pendek atau lebih kecil dari 270 hari. Sedangkan pasar modal periode jangka panjang. Yang kedua, yaitu ada produk pasar uang yang utama adalah SBI, SBPU, dan deposito. Sedangkan produk pasar modal adalah saham, obligasi, dan juga reksadana. Nah, yang ketiga, pasar uang diotorisasi oleh Bank Indonesia, sedangkan pasar modal oleh Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal atau biasa disingkat dengan BAPEPAM. Dan yang keempat, yaitu ada proses seluruh transaksi pasar uang ada di bank, sedangkan pasar modal di bursa efek dan juga perusahaan sekuritas. Nah, yang kelima, ada risiko dan earning pasar uang lebih kecil karena lebih stabil, sementara pasar modal risiko dan earningnya lebih tinggi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal di Indonesia. Di sini tuh yang pertama itu ada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan terdapat Bursa Efek Indonesia yang merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari BAPEPAM LK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Terus terdapat lembaga clearing dan penjaminan atau clearing penjaminan efek Indonesia yang di sini tuh bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang selanjutnya itu terdapat lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Di sini tuh bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya.
Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hamdi. Jadi kepada Emma atas penjelasan materi sebelumnya. Dan di sini saya akan melanjutkan mengenai lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang, pemodal, dan emiten. Yang pertama yaitu lembaga penunjang pasar modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek, yang merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten, melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang kedua yaitu bank kustodian, merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain. Yang ketiga yaitu wali amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Tugasnya antara lain menghadiri rapat umum pemegang obligasi. Dan yang kedua yaitu profesi penunjang. Profesi penunjang pasar modal terdiri dari akuntan. Akuntan publik adalah pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, ada konsultan hukum. Konsultan hukum bertugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Dari segi hukum, memberikan pendapat dari segi hukum dan terhadap emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga yaitu penilai, merupakan pihak yang melakukan penilaian terhadap aktivitas tetap perusahaan. Yang keempat yaitu notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta anggaran dasar dan akta perubahan anggaran dasar termasuk pembuatan perjanjian emisi efek. Dan yang selanjutnya yaitu ada pemodal. Pemodal adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik ataupun non-domestik yang melakukan sesuatu bentuk penanaman modal atau investasi baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan untuk penjelasan yang terakhir yaitu emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya mengenai struktur pasar modal Indonesia. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Koma. Baik, di slide terakhir ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi hari ini, yaitu pasar uang dan modal mempunyai peranan besar bagi perekonomian suatu negara, karena pasar uang dan modal memberikan dua fungsi sekaligus. Fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor, dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Dengan adanya pasar uang dan pasar modal, perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman, sehingga perusahaan dapat memperoleh dana melalui penjualan efek saham, melalui prosedur IPO, atau efek utang yaitu obligasi. Mungkin penjelasan dari kelompok 1 sampai di sini, saya ucapkan terima kasih.